Fakta adalah keadaan yang sesungguhnya dari suatu benda atau fenomena alam yang tertangkap oleh indera manusia dan diakui oleh banyak orang umum sebagai suatu kenyataan. Contohnya, magnet menarik benda-benda tertentu, butiran zat cair air yang jatuh di udara berbentuk bulat. Teori adalah model teori fisika dan tak bisa dibuktikan dari aksioma dasar. Teori ilmiah adalah penjelasan umum atau model imajinatif tentang hubungan antara fakta, konsep, dan prinsip-prinsip. Konsep sains. Konsep sains adalah rumusan akal atau gagasan umum tentang objek atau kejadian yang didasarkan pada sifat-sifat objek atau kejadian tertentu. Rumus adalah pernyataan matematis dari suatu fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori. Dalam rumus, kita dapat melihat saling keterkaitan antara konsep-konsep dan variabel-variabel. Pada umumnya, prinsip dan hukum dapat dinyatakan secara matematis. Model adalah sebuah presentasi yang dibuat untuk sesuatu yang tidak dapat dilihat. Model sangat berguna untuk membantu memahami suatu fenomena alam, juga berguna untuk membantu memahami suatu teori. Contoh, model atom Bohr membantu untuk memahami teori atom. Prinsip sains. Prinsip sains adalah rumusan atau generalisasi hubungan fakta dengan konsep. Prinsip lebih bersifat analitik, bukan sekedar empirik. Hukum fisika. Hukum fisika adalah aturan tentang bagaimana alam akan berperilaku dalam kondisi tertentu. Yang kedua, hakikat fisika sebagai proses. Fisika sebagai proses ilmiah berkaitan dengan cara kerja para ilmuwan untuk memperoleh pengetahuan yang menyusun fisika. Adapun proses sains yang harus dilakukan oleh seorang ilmuwan tersebut meliputi: yang pertama, mengamati observasi, yaitu melakukan kegiatan yang melibatkan panca indera terhadap suatu benda atau fenomena alam yang diselidiki. Yang kedua, menggolongkan, yaitu memilah berbagai benda atau fenomena alam berdasarkan persamaan sifat atau karakteristiknya sehingga diperoleh kumpulan sejenis dari benda atau fenomena alam yang diselidiki. Yang ketiga, melakukan pengukuran, yaitu membandingkan besaran-besaran tertentu dari suatu benda atau fenomena alam dengan besaran lain yang ditetapkan sebagai satuan. Yang keempat, mengajukan pertanyaan, yaitu membuat pertanyaan-pertanyaan terkait benda atau fenomena alam yang diselidiki dan mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dapat dijawab melalui penyelidikan ilmiah. Yang kelima, merumuskan hipotesis, yaitu menjelaskan pengamatan dalam terminologi, konsep, dan prinsip serta menggunakan penjelasan untuk membuat prediksi fenomena yang diamati. Yang keenam, merencanakan dan melakukan penyelidikan percobaan, yaitu membuat rancangan kerja ilmiah untuk memperoleh sejumlah data dan kemudian melakukan kerja ilmiah sesuai rancangan tersebut. Yang ketujuh, menginterpretasi dan menafsirkan data atau informasi, yaitu melakukan analisis data, melakukan generalisasi, menarik kesimpulan, serta membuat prediksi berdasarkan pola atau acuan tersebut atau tertentu. Yang kedelapan, mengkomunikasikan, yaitu menyampaikan hasil percobaan atau penyelidikan dengan menggunakan cara dan media yang tepat. Ketiga, hakikat fisika sebagai sikap. C. Fisika sebagai sikap. Setiap langkah dalam proses membutuhkan sikap ilmiah yang baik, antara lain rasa ingin tahu, rasa ingin percaya, kreatif, teliti, objek, jujur, terbuka, maupun bekerja sama dan mau mendengarkan pendapat orang lain. Penerapan fisika sebagai sikap adalah pemecahan dan pencarian solusi suatu masalah ilmiah, namun juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam pencarian fakta suatu peristiwa kehidupan agar tidak terpengaruh gosip dan berita bohong. Contoh fisika sebagai sikap: 1. Rasa ingin tahu yang tinggi terhadap fenomena yang muncul di sekitar. 2. Membuktikan sendiri benar atau tidaknya sebuah kesimpulan. 3. Tidak mudah menyerah dalam melakukan proses ilmiah. 4. Mudah menerima pendapat yang orang lain dan mengakui kesalahan.